Nah, itu sudah jelas mengatakan secara akurat. Kita melihat dari Alkitab gitu ya. Kita nggak I- pakai akal gitu. Oh, Tapi kita melihat dari semua apa yang diakui Tuhan itu tertulis ya. Terus ada oh, kuasa ya di situ. Itu yang tertulis di Yohanes 13 ya. Nah, itu ya. Jadi eh, di situ ada beberapa kekuasaan yang memang dibuat oleh Yesus sendiri ya. Jadi itu secara akurat ya tertulis ya. Kita nggak pakai akal. Jadi begini, kita di dunia ini kan ya aku lihat sendiri juga kita ini diciptakan dalam satu bumi, satu yang tempat yang memang Tuhan Allah sendiri ciptakan. Matahari semua manusia yang merasakan, yang menikmati ya. Jadi bukan karena agamanya eh, kita bisa menikmati matahari, bukan begitu ya. Terus alam ini semua bisa sama gitu ya. Jadi kenapa harus dengan kata-kata ada agama ini harus lebih ini begitu ya. Siapa nabinya? Sebenarnya bukan ke situ ya ajarannya. Yang kami yakini Tuhan Yesus lahir dalam perjanjian baru itu karena dari perjanjian lama itu nabi-nabinya melakukan segala kesalahan besar ya. Mereka itu semua terpilih tapi ada kesalahan dan dosa. Jadi Yesus sendiri itu terpanggil dalam perjanjian baru dalam bentuk untuk mengajarkan karakter. Jadi Yesus itu punya karakter yang sangat luar biasa yang nggak akan bisa kita tiru. Jujur, sumpah, kita Kristen, tapi karakter belum tentu seperti Yesus. Itu maksudnya. Nah, sebagai Kristen, kalau kamu memang mengikut Yesus, ayo lakuin gitu ya. Nah, jadi dalam secara Alkitab lah kita harus bisa melakukan itu gitu. Jadi akuratnya itu kita harus mengerti ajaran Yesus, bukan ajaran yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita mau bilang ajaran agama ini begini, aduh, jujur banget, nggak mungkin lah ajaran sebelah ini sebagus itu gitu ya kan. Tapi memang yang kita lihat di sini bagaimana kita bisa hidup bersama dengan satu ciptaan Tuhan Allah ya. Sebelum Yesus kan Allah yang dikatakan menciptakan segala alam isi dunia ini. Jadi satu matahari itu untuk menciptakan bukan karena agama ya. Dan hanya manusia itu adalah mungkin membuat suatu perbedaan karena keyakinan ajaran. Tapi seandainya bisa satu pola pikir, kita nggak akan bisa membandingkan ajaran-ajaran yang seperti dibahas udah yang berlalu-lalu ini gitu ya. Jadi yang kita ambil di sini kesimpulannya Bang Juma, secara iya, Alkitab aku lihat tertulis ya, memang Yesus menerima kekuasaan ya, terbukti gitu. Terus dia katakan adalah guru dan Tuhan itu benar gitu ya, ada di Yohanes ya, bisa dilihat gitu. Nanti kalau misalnya kita mau membanding-bandingkan ajaran, sumpah ya jujur ajaran Yesus lebih aku lihat sih lebih memang eh, mendamaikan ya, mengajarkan kita selalu berpikir positif. Makanya aku jujur, aku juga punya keluarga Muslim, juga dulu pernah dekat dengan yang agama Muslim sampai kita tanya-tanya gitu ya kan. Ya itu ya cara pola pikirnya. Berarti memang kita nggak bisa pakai pola pikir gitu loh. Ya kita harus mengerti aja kenapa Tuhan menciptakan seperti ini. Dan pastikan di ajaran-ajaran ayat Alkitab kita itu apa, itu aja diikutin gitu. Jadi sehebat apapun, separah apapun orang mengganggu, kita nggak goyang di situ gitu. Kayaknya gitu deh. iya, iya. Jadi kalau misalnya Ibu mengatakan Yesus itu menerima kekuatan dan Yesus itu adalah Tuhan, ya silakan. Tuhannya Ibu adalah Tuhan yang menerima kekuatan dari Tuhannya Yahudi. Sederhana kok itu Ibu. Artinya Yahudi punya Tuhan sendiri, Kristen juga punya Tuhan sendiri, dan kami umat Islam melihat bahwa Tuhannya Kristen menerima kekuatan dari Tuhannya Yahudi. Selesai. Begitu aja simpelnya Iya. Ibu. Iya, Iya. tapi ini ya yang paling yang harus dipahami juga Yesus itu kenapa dia eh, hadir ke dunia itu karena dia memang mau melayani bukan dilayani. Itu dia maksud arti dalam kekristenan itu begitu. Kita ini sebenarnya manusia sedangkan Tuhan aja yang maha mulia, yang maha agung, yang lebih tinggi dari malaikat-malaikat, dari apapun itu.
dia tetap mau ke dunia